Semoga teman-teman nggak pada bosen ya guys ya. Tadi kita hitung-hitungan, sekarang kita coba agak lebih dingin lagi sebenarnya otaknya, karena kita mau penarikan kesimpulan. Soal-soal penarikan kesimpulan ini sebenarnya biasanya orangnya bilangnya ada rumusnya. Cuma kalau teman-teman merasa nggak terbantu sama rumus, it's okay, selama jawaban kita sama. Nah, jadi mungkin di sini aku bakal membantu sambil kalau misalnya ada rumusnya bakal aku pakai supaya mempermudah teman-teman yang agak sulit berpikir ketika panik. Nah, itu dia ya. Oke deh. Sekarang kita coba dari soal yang pertama. Teman-teman, tadi ada yang komen berdoa. Nggak apa-apa guys, kalau teman-teman mau langsung berdoa sendiri nggak apa-apa, berdoa ya. Oke, aku izin share screen. Nggak apa-apa guys, nggak bakal kularang teman-teman. Iya, yang mau berdoa nggak apa-apa, silahkan berdoa aja. Karena daripada kita ini eh hidup seperti PNS banget kali ya. Banyak ininya, banyak sambutan-sambutannya di awal, langsung aja kita ke intinya aja. Jadi teman-teman, sekarang kita buka soal yang pertama, silahkan kira-kira 30 detik dijawab di pollingnya dimulai dari sekarang. Sebentar lagi kita end, teman-teman. Oke deh, karena udah 50%, aku izin end dulu. End meetingnya. Oh salah, end pollingnya. Nah, kalau kita lihat, itu setengah-setengah guys. 50 mili C, 50 mili E. Sebenarnya, kalau teman-teman nih, benar-benar join kelas yang kemarin-kemarin, ini udah pernah ada satu kusinggung caranya. Tapi, kalau tidak maupun pakai cara, mau kita logikakan, boleh juga. Nah, satu, kalau kita pakai cara, kemarin kalau teman-teman ingat, ada yang namanya kuantor universal dan kuantor partikular. Ada yang ingat nggak? Simpelnya, ada yang pakai kata semua, ada yang pakai kata sebagian. Itu aja sebenarnya. Semua dan ada sebagian. Nah, seandainya teman-teman ketemu sama soal yang mana dia menggabungkan antara partikular dengan partikular, itu pada umumnya tidak bisa ditarik kesimpulan. Kenapa? Coba kita baca. Ananda diwajibkan untuk mengikuti senam pagi. Oke ya, kita bikin ada sebuah lingkaran teman-teman, itu senam pagi. Kita bikin lingkaran. Nah, di dalam lingkaran ini adalah berisi anak-anak yang mengikuti senam pagi. Kalimat kedua, beberapa siswa yang mengikuti senam pagi menggunakan sepatu putih. Dari beberapa siswa yang di dalam ini, beberapa siswa yang senam pagi, ternyata dia pakai sepatu putih. Hanya beberapa aja, bukan semua. Bisa ya guys ya? Hanya beberapa aja dari lingkaran itu yang mengikuti senam pagi dan memakai sepatu putih. Pertanyaan kita, kalau dibilang tadi Ananda ikut senam pagi, menurut kalian Ananda tuh ada di titik A ini atau Ananda ada di titik B? Menurut teman-teman, ada di mana sih si Ananda? Kan dia ikut senam pagi. Sebenarnya Ananda itu senam pagi yang pakai sepatu putih atau senam pagi yang tidak pakai sepatu putih? Jawabannya teman-teman, enggak tahu. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena tidak ada keterangan tambahan. Loh, harusnya Kak di A menurutku. Kalau di A teman-teman bilang itu asumsi. Gitu ya. Jadi di sini keterangan si Ananda hanya membahas tentang Ananda ikut senam pagi. Apakah Ananda senam pagi yang pakai sepatu hitam? Nggak tahu. Apakah Ananda termasuk anak yang sepatu putih? Nggak tahu. Jadi nggak ada keterangan tambahan. Karena tidak ada keterangan tambahan, maka tidak dapat diambilkan kesimpulan. Tidak bisa diambil kesimpulan. Nah, itu dia teman-teman. Tadi kalau misalnya ada dibilang partikular dan partikular, itu nggak bisa diambil kesimpulan. Apa maksudnya partikular? Nah, di soal kita
subjek utamanya adalah ananda. Ananda itu setara dengan kata sebagian. Walaupun sebagian berarti lebih dari satu dong. Enggak. Kalau penarikan kesimpulan, satu orang pun bisa dianggap sebagian. Oke? Beberapa siswa itu juga sama maknanya dengan sebagian. Ketika sebagian ketemu dengan sebagian, nggak bisa. Contoh soalnya ada di materi yang kemarin juga. Oke, teman-teman. Misal kalau semua ikut senam, boleh silakan teman-teman jawab. Seandainya aku bilang gini, ini, seandainya aku ganti. Semua siswa menggunakan sepatu putih. Berarti apa kesimpulannya? Ada yang tahu nggak? Gampang, guys. Tinggal dipikirkan lagi. Kalau mau pakai lingkaran, boleh. Jadi kan katanya sekarang, inilah semua siswa yang senam, dan semua yang senam ini pakai sepatu putih. Masuk akal ya teman-teman ya? Jadi semua yang ada di lingkaran ini, dia senam dan dia pakai sepatu putih. Nah, kalau dibilang Ananda ikut senam pagi, otomatis Ananda ada di lingkaran ini. Maka Ananda wajib pakai sepatu putih. Apakah udah paham pembedanya teman-teman? Dari logika bisa, menggambarkan lingkaran bisa, pakai rumus-rumus tadi juga bisa. Jadi lebih enak aja semua. Bisa ya? Aku izin mencoret ini, kita coret ini, takutnya nanti ada pertanyaan lagi. Di sini kita bikin love misalnya. Gitu dia. Biasanya kalau ada cinta-cintanya nggak diabaikan nih. Nah, gitu dia guys. Bisa ya? Rumusnya gimana? Sebenarnya bukan rumus sih, cara mengingatnya. Kalau partikular ketemu dengan partikular, maka tidak bisa diambil kesimpulan. Itu dia. Oke, kemarin sudah pernah teman-teman. Kalau pakai PQR bisa. PQR akan ada di soal berikutnya. Karena PQR identik sama jika maka. Setuju nggak guys? Partikular apa? Nah, lebih enaknya nanti teman-teman silakan nonton record silogisme pas banget pertemuan sebelumnya. Oke, sambil kita cek. Kalau teman-teman ikut kelas silogisme kemarin, itu kita belum selesai pembahasan jika maka. Jika maka itu masih pembuka doang. Sekarang, teman-teman kupersilahkan kira-kira 30 detik dimulai dari sekarang. Sebentar, belum dibuka. Kemarin gak ikut bang. Oke, santai teman-teman. Ini bakal sambil kubahas ulang, karena ini materi baru. Coba, silakan. Sebentar lagi kita end, teman-teman. Oke, kita end aja langsung. Karena udah 60% yang jawab, kita lihat lagi. Nah, di sini dia enaknya teman-teman. Kalau memang sama-sama bareng-bareng kita belajar, sekarang masih beda jawabannya, tapi nanti udah satu suara. Kalau teman-teman lihat setengah-setengah lagi antara antara B dan yang E. Jadi, coba kita pahami bareng-bareng. Jika Taufik Hidayat bermain, maka tim Indonesia akan menang. Jika Taufik Hidayat tidak bermain, maka titik-titik-titik. Di sini, inilah kita baru biasanya menggunakan bantuan P dan Q. Kalau jika maka, kalau tadi kan soalnya semua sebagian. Oke teman-teman, untuk soal yang sebelumnya jawabannya E ya, tidak bisa disimpulkan. Kita balik ke sini. Kalau jika maka, itu baru identik sama PQ. Kalau semua sebagian, biasa identik sama lingkaran. Nah, jika Taufik Hidayat bermain, yang menempel dengan jika, biasanya aku bikin sebagai P. Maka, Indonesia menang. Inilah akibatnya. Jadi kalau Taufik Hidayat bermain, maka Indonesia menang. Pertanyaan kita, Taufik Hidayat tidak bermain. Berarti kesimpulan kita adalah negasi P. Sebentar. Apa makna dari negasi? Negasi itu artinya tidak atau lawan kata. Kalau awalnya bermain, berarti lawan katanya tidak bermain. Kalau awalnya makan, berarti lawan katanya tidak makan. Simple aja. Oke? Nah, berarti di sini kalau premis keduanya, premis itu pernyataan. Pernyataan 1, pernyataan 2. Teman-teman, kita simpulkan di sini. Pernyataan 1, P maka Q. Pernyataan 2,
negasi P, maka apa yang bisa kita ambil? Ternyata tidak bisa disimpulkan. Loh, kenapa? Kita harus tahu alasannya. Dan apa yang bisa kita ingat untuk biar nggak bolak-balik? Gitu kan teman-teman? Nah, sekarang kita simpulkan dulu ini E. Kita coba masuk ke kumpulan rumusnya sebentar. Kita balik lagi nanti ke soal ini. Jadi, teman-teman, nanti di PDF kalian akan kumasukkan ini. Silahkan teman-teman pahami sekarang bahwasanya jika P maka Q, kemudian yang diketahui adalah P, baru boleh diambil kesimpulannya, turunlah Q-nya. Loh, terus gimana kalau Q, teman-teman? Gimana kalau Q-nya yang turun? Tidak bisa disimpulkan. Oke? Jadi untuk kalimat yang positif, kalimat yang bukan negatif, harus P yang turun, baru ada kesimpulan. Kalau Q-nya turun, tidak bisa diambil kesimpulan. Itu untuk kalimat yang positif. Gimana kalau yang negasi? Yang ada tanda negasinya. Kebalikannya. Kalau tadi kan P-nya turun. Tapi kalau negasi, harus yang Q-nya yang turun. Baru kesimpulannya dalam bentuk negasi juga. Gimana kalau misalnya negasi P yang turun? Tidak bisa diambil kesimpulan. Bisa teman-teman? Untuk sejauh ini, untuk kumpulan rumusnya, dan bisa kalian bikin jadi kesimpulan, apakah bisa? Agak nggak masuk logika. Enggak teman-teman. Sebenarnya saranku adalah logika kita nggak boleh sederhana. Ada nggak yang ikut kemarin sama kelas Miss Indonesia? Ada nggak yang ku bikin contoh, jika Miss Indonesia maka saya perempuan, jika perempuan saya Miss Indonesia. Nah, dari situlah pembuktian rumusnya itu dari mana sebenarnya. Bahwasanya logika sederhana kita itu sering salah. Gitu ya guys. Oke, yang ekuivalen habis ini ada. Kemarin juga sudah ada. Sekarang teman-teman, intinya adalah kalau premis keduanya P, oke, jelasin ulang rumusnya. Ini hanya rumus anak SD. Teman-teman hanya ingat, kalau misalnya positif, P-nya yang turun, baru boleh diambil kesimpulan. Tapi kalau tidak, kalau Q-nya yang turun, nggak boleh ambil kesimpulan. Oke, sekarang kita balik. Seandainya kalimatnya bentuknya negasi, harus Q-nya yang turun. Kalau misalnya P-nya yang turun, maka tidak bisa disimpulkan. Oke teman-teman, kita balik lagi boleh? Oke, nah sekarang kita analisis. Emang valid ya? Coba teman-teman lihat. Jika Taufik Hidayat bermain, maka tim Indonesia menang. Jika Taufik Hidayat tidak bermain, maka tim Indonesia bisa jadi menang, tim Indonesia bisa jadi tidak menang. Kenapa? Karena ini merupakan hasil teman-teman. Oke? Jika Taufik Hidayat bermain, maka tim Indonesia menang. Beda misalnya, jika Taufik Hidayat bermain, tim Indonesia menang. Terus premis keduanya aku bikin gini. Tim Indo tidak menang. Nah, baru masuk akal. Kalau misalnya tim Indo tidak menang, berarti penyebabnya nggak terjadi. Penyebabnya kan Taufik Hidayat bermain. Berarti tidak terjadilah Taufik Hidayat bermain. Makanya benar tadi. Kalau di sininya negasi Q, maka di sininya negasi P. Seandainya kita ganti soalnya ya teman-teman ya. Jika Taufik Hidayat bermain, maka tim Indonesia menang. Ternyata tim Indo tidak menang. Berarti penyebab tim Indo tidak menang itu terjadi. Yaitu Taufik Hidayat nggak ikut main. Gitu logikanya. Tapi kalau kita balik yang tadi, kalau kita balik ke soalnya, kan yang diketahui premis kedua negasi P. Taufik Hidayat tidak bermain. Berarti bisa jadi Indonesia menang, bisa jadi Indonesia tidak menang. Karena bukan itu syarat satu-satunya. Jadi kita tidak bisa, tidak dapat disimpulkan. Kak, aku bingung banget melogikakannya. Silahkan dipakai bantuan rumus, karena rumusnya 100% valid. Kalau teman-teman merasa nggak valid, kita protes bareng-bareng aja. Siapa tuh bapak-bapak yang bikin itu, nggak tahu. Gitu ya guys ya. Supaya mempermudah, bisa nanti arahannya dari rumus yang tadi. Masih bisa dijawab pakai logika ini ya. Nah tadi ada yang bilang kalau pakai logika nggak masuk akal. Jadi balik lagi, logikanya beda-beda. Untuk biar valid logikanya, rumusnya tadi udah paling benar. Nah, silahkan teman-teman coba jawab. Biar nggak ada bantahan-bantahan, coba teman-teman jawab yang ini. Silahkan, pertama logikakan dulu. Coba arahkan ke rumusnya apakah sama logika kalian dengan rumusnya. Silahkan.
Oke, sebentar lagi kita end, teman-teman. Aman ya? Kita end sambil kita lihat resultnya. Nah, dari sini kita lihat ternyata nggak satu suara. Menurut teman-teman, soal ini kategorinya dari 1 sampai 10, rate-nya berapa? Ayo, ada yang mau ini nggak? Ada yang mau spill-spill nggak? Biar kita tahu nih kemampuan masing-masing itu ternyata beda-beda. Ya kan? Nah, dari rate-nya ternyata ada yang bilang mungkin masih easy banget di level 1, ada yang di level 7 dan 8. Coba kita cek. Jika bumi berbentuk datar, maka teori Galileo salah. Jika teori Galileo salah, maka Galileo akan dihukum. Seandainya teman-teman mau bikin dalam bentuk pemisalan, bumi datar, jika P maka Q. Kita bikin kayak gitu aja. Oke teman-teman, bisa ya? Berarti kalau dibilang premis satunya itu adalah P maka Q. Nanti kita jelaskan pakai rumus, di akhirnya kita jelaskan pakai logika. Nah, premis satunya jika P maka Q. Premis duanya, teman-teman, tadi kan Q-nya kita bikin teori Galileo salah. Ternyata di sini sama, diulang lagi. Jika teori Galileo salah, maka Galileo akan dihukum. Muncul kalimat baru. Berarti kita bikin aja, jika Q maka R. Kalau dari sini, boleh nggak sih ininya kusimpulkan, sisa P maka R? Boleh nggak teman-teman kira-kira? Kalau kita bikin kesimpulan pertama, kita bikin seperti ini. Boleh ya? Itu basic logic banget. Tanpa pakai rumus pun teman-teman pasti paham. Kalau ku tulis ulang, jika bumi datar, maka Galileo dihukum. Itu adalah basic logic yang pertama. Nah, ternyata teman-teman, Galileo-nya tidak dihukum. Oke? Ternyata Galileo-nya tidak dihukum. Berarti apa? Kalau mau kita bikin persamaannya, berarti jika P maka R. Iya kan? Galileo dihukum, itu adalah R. Ternyata faktanya Galileo tidak dihukum. Kalau tidak dihukum, berarti negasi R. Nah, kalau negasi itu harus yang kanan turun. Berarti ini boleh, negasi P. Jawabannya berarti bumi tidak datar. Pula jawabannya. Gitu dia teman-teman. Ini untuk bantuan rumus. Nah, gimana kalau misalnya tidak bantuan rumus? Sebenarnya logikanya masih sederhana juga. Jadi kita pakai arahkan ke logika ini. Kalau bumi datar, maka Galileo dihukum. Galileo nggak dihukum. Berarti penyebabnya nggak terjadi. Ya kan? Berarti buminya nggak jadi datar. Karena Galileo-nya nggak dihukum. Gitu. Jadi arahkan selalu ke penyebabnya kalau pakai dia negatif. Gitu dia teman-teman. Bisa? Apakah boleh kita lanjut lagi? Ayo. Bisa ya? Oke, kita coba next lagi ke soal berikutnya. Nah, coba silakan teman-teman jawab dulu 30 detik dari sekarang. Silakan di pollingnya. Oke, bentar lagi kita end, teman-teman. Oke, kita end pollingnya ya. Terima kasih banyak. Nah, coba kita bahas bareng-bareng. 50% dari teman-teman menjawab yang A. Banyak juga jawab B, C, D, E. Ayo, gimana nih cara ngerjainnya? Gampang guys. Kalau pakai butuh bantuan rumus juga boleh. Gimana nih caranya? Jadi,
Satu hal yang mungkin bisa mempermudah aku dulu ketika ketemu soal gini, kalau teman-teman ingat tadi yang ku bilang, bahwasanya yang menempel dengan kata jika, maka dia yang kumisalkan sebagai P. Kenapa? Karena soal tuh kadang dibalik-balik, teman-teman. Kadang dibalik-balik. Misalkan kayak tadi, jika Taufik Hidayat main, maka Indonesia menang. Bisa nggak kubalik? Indonesia menang jika Taufik Hidayat main. Bisa ya? Tapi penentuan jika makanya akan berbeda. Makanya aku bilang, enaknya untuk menentukan jika maka, bikinlah P yang menempel di kata jika. Untuk soal ini, semua dikategorikan sebagai hewan bila memiliki dua buah kaki. Berarti jika memiliki dua kaki, maka dia hewan. Kalau mau kita bikin kalimat lainnya, bisa kita bikin gini teman-teman. Jika dua kaki, maka dia hewan. Kaki, maka ia hewan. Paham teman-teman? Jadi kata bilanya itu sebenarnya tempatnya itu bisa di belakang, bisa di akhir, atau di awal. Gampang aja sebenarnya. Tapi biar gampang, yang menempel dengan kata jika, bikin aja dia sebagai P-nya. Maka dia hewan. Teman-teman, pertanyaanku, sama nggak sih makna dari yang di bawah ini dengan yang di atas? Menurut logika sederhana kalian, sama nggak sih maknanya kalau kita balik posisinya? Semua dikategorikan hewan bila memiliki dua buah kaki. Jika dua kaki, maka dia hewan. Sama ya, ini sama persis. Cuman yang kata jikanya aku pindahkan ke depan. Nah, kalau udah kayak gini, ku bikinlah pemisalan. Jika dua kaki itu adalah P, maka dia hewan itu adalah Ki. Ini premis satu. Premis keduanya, Maya adalah hewan. Sorry, Maya berkaki dua. Berarti ada yang tahu nggak? Premis duanya kita bikin apa, teman-teman? Premis duanya gampang. Premis duanya kita bikin P. Karena P itu bahasanya kaki dua. Berarti kalau dia positif, turun itu harus P. Oh benar. Berarti kita turunkanlah hasilnya, Ki lah kesimpulannya. Apa Ki? Dia hewan. Carilah jawaban yang membahas bahwa si Maya itu adalah hewan. Yang ayam. Maya adalah hewan. Bisa ya guys ya? Maya, Ica, Putri itu adalah hewan. Kenapa dibalik? Sebenarnya nggak perlu dibalik, cuman buat mempermudah. Ingat teman-teman, bahwasanya yang menempel dengan kata jika, kan kita rumusnya jika maka. Yang menempel kata jika, dia lebih bikin sebagai P-nya. Gitu guys. Gimana? Apakah ada yang kesulitan? Iya, kadang ada yang merasa, Kak, logikanya aneh. Nah, hati-hati teman-teman. Siapa tahu logika teman-teman yang kurang mendalami soalnya. Gitu dia. Ada ketentuannya nggak bisa dibalik. Sebenarnya teman-teman, di sini bukan kubalik-balik dia. Cuman, kalau yang menempel dengan kata jika, dia lah aku bikin sebagai P-nya. Inilah posisi sebagai P, ini ku bikin sebagai Ki. Dia akan tetap P maka Ki. Kenapa ku balik? Supaya lebih jelas dia P maka Ki-nya apa. Nah, pertanyaanku ada nih mantep. Menurut teman-teman, sama nggak sih dua buah kaki dengan berkaki dua? Itu dulu deh. Bila itu jika ya, iya teman-teman. Sama ya, walaupun penulisan katanya, tapi kita bukan berasumsi di situ. Berkaki dua dengan kaki dua sama aja sebenarnya maknanya. Sama dua buah kaki, sama gitu teman-teman. Bisa ya guys? Boleh nggak nih? Kalau pakai rumus bisa nggak ya? Bisa, cuman takutnya menjebak. Kayak tadi-tadi itu ternyata ada yang bikin tidak dapat disimpulkan. Gitu dia. Boleh. Gimana? Apakah bisa dilanjutkan? Yang berbeda adalah kalau kaki dua dan dua pasang. Nah, itu mantep. Itu baru beda. Boleh? Lanjut ya? Oke, lanjut lagi yuk. Silahkan teman-teman, coba jawab untuk soal kita yang ini, kira-kira 30 detik dari sekarang. Silahkan.
Oke, bentar lagi kita N aja langsung teman-teman. Ayo. Oke deh, aku N aja. Nah, langsung kita lihat resultnya. Jadi, kita baca bareng-bareng. Semua pohon kurma dapat berbuah dengan baik jika dirawat. Nah, ini sama sebenarnya kayak tadi teman-teman. Penulisan kata jikanya itu dibikin di belakang. Tapi, secara makna kan gampang-gampang aja kan? Jika dirawat, ya pohon kurma berbuah baik. Simple banget sebenarnya. Jadi kalau ada pertanyaan, bikin dong soal yang mana pakai logika, mana yang pakai rumus. Semua soal untuk jika maka bisa pakai logika, bisa pakai rumus. Bedanya, logika itu kadang-kadang teman-teman, logika teman-teman itu salah. Gitu loh. Kadang kita merasa logikanya benar, ternyata salah. Nah, untuk memastikannya, itulah dibuat rumusnya. Karena yang buat rumusnya pun bukan abang-abang tukang bakso sananya. Udah memang yang lebih valid lah. Nah, kita balik lagi ke sini. Jika dirawat, semua pohon kurma dapat berbuah dengan baik. Markona mempunyai kebun kurma di halaman belakang. Oh, untuk kalimat ini sepertinya kayaknya kayak kurang apa ya? Kurang membantu sepertinya. Hanya tambahan-tambahan aja. Masuk kita ke kalimat berikutnya. Markona selalu merawat kebun kurma. Ingat teman-teman, premis pertama, jika dirawat berarti ini P ya. Jika dirawat, kita bikin sebagai P. Kita bikin dulu rumusnya. Kalau mau pakai logika, habis ini kita bahas. Oke? Jika dirawat, semua pohon kurma dapat berbuah dengan baik. Berarti ini kinya. Karena yang menempel jadi P, menempel dengan jika, itu kita bikin jadi P. Premis pertama, P, maka ki. Perlu nggak kita tulis balik lagi? Nggak usah, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kita pahami, yang menempel sebagai jika, dialah P-nya. Itu aja. Oke, yang tadi kita tulis kenapa? Supaya jelas. Nah, balik lagi. Kalau di premis keduanya ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulan teman-teman? Markona merawat kebun kurma. Menurut teman-teman, kalau mau pakai rumus, apa yang kita isi di premis kedua ini? Tadi kan P-nya jika dirawat. Q-nya pohonnya berbuah baik. Ternyata Markona merawat. Berarti kan sama dengan P-nya. Berarti kalau P, maka turunlah si Q-nya. Oke, kecuali di sini Q, maka nggak boleh turun P-nya. Harus tidak dapat disimpulkan. Maka gampang. Tadi sudah P, berarti turun Q-nya. Apa yang berperan sebagai Q? Pohon kurma berbuah dengan baik. Mana option yang membahas itu? Jawabannya E. Selesai. Boleh nggak sih pakai logika? Boleh. Tapi terkadang logika itu menyesatkan teman-teman. Contohnya untuk konteks yang tadi, perkara hewan-hewanan dengan manusia. Nah, bisa jadi muncul nanti tambahan asumsi. Jadi untuk memastikan bantuan rumusnya itu valid. Enak pakai logika? Boleh. Ada yang merasa lebih enak pakai rumus? Boleh. Itu aja. Terserah aja ya guys ya. Jadi kita mana yang paling membantu kalian, itulah yang kalian pakai. Sekarang kita next lagi, biar banyak soal yang kita bahas. Coba kasih dong Kak soal yang pakai rumus yang nggak bisa pakai logika. Sepertinya tadi sudah direspon teman-teman. Nah, sekarang kita buka lagi soal baru. Silahkan coba jawab di pollingnya. Oke, bentar lagi kita end, nggak apa-apa ya guys. Oke, buat yang belum selesai nggak apa-apa, di-keep dulu jawabannya. Langsung aja kita mulai ke materinya. Dari hasilnya, itu 60% jawab C, sisanya beda-beda. Jadi teman-teman, ini pakai basic logic juga bisa. Bisa banget. Cuman, kalau misalnya nggak terlalu membantu logikanya, bisa bantu pakai rumus. Kita coba pelajari bareng-bareng ya, teman-teman.
Sekarang, jika Diana rajin belajar, maka ia akan mendapatkan nilai 100. Wah, gampang banget ini, Kak. Berarti tinggal bikin aja. Jika P maka Q. Ya kan? Gampang lah. Jika P maka Q. Coba kita lihat untuk yang kedua. Diana tidak mendapat nilai 100 atau ia akan mendapat ranking 1. Coba pahami ya teman-teman ya, ini dari logika. Semua rumusnya itu muncul dari logika, bukan diada-adakan. Diana, dia nggak dapat nilai 100 atau ia akan mendapat nilai ranking 1. Berarti teman-teman, ada penggunaan kata atau, berarti di sini merupakan sebuah pilihan. Kalau Diana antara tidak dapat 100 atau ranking 1. Ibaratnya, setuju nggak teman-teman? Kalau Diana dapat 100, berarti Diana akan ranking 1. Kira-kira, menurut teman-teman, setuju nggak sih maknanya ini? Kalau Diana dapat 100, maka dia bakal ranking 1. Menurut teman-teman, sama nggak maknanya? Jadi, Diana tidak dapat 100, atau kalau Diana dapat 100, dia akan dapat ranking 1. Ayo teman-teman, simpelnya gini ya, Diana tidak mendapat nilai 100 atau Diana mendapat 100. Pasti gitu kan? Option atau itu kan kalau nggak salah ya benar. Oke teman-teman, kalau nggak salah ya benar. Itu aja. Diana tidak dapat 100 atau Diana dapat 100. Kalau untuk yang itu setuju nggak teman-teman? Diana tidak dapat 100 atau Diana dapat 100. Itu basic logic banget untuk yang itu. Nah, berarti posisinya sama dengan yang ini. Berarti di sini atau Diana dapat 100. Nah, berarti Diana dapat 100 dengan mendapat ranking 1, itu temenan. Mereka itu merupakan sebab akibat. Makanya, ini akan ada nanti rumus yang mempermudah teman-teman logikanya. Kalau tidak dapat logikanya, akan ada rumus yang mempermudah. Namanya ekuivalen. Tapi secara pemahaman teman-teman, kayak tadi, Diana dapat 100, dengan ia dapat ranking 1, itu merupakan sebab akibat jadinya. Karena mereka nilainya sama-sama benar. Gitu loh. Kalau Diana tidak dapat 100, maka Diana tidak dapat 100 atau Diana dapat 100. Itu simple banget. Nah, jadi rumus yang bakal bisa membantu teman-teman, sebentar aku agak scroll sedikit ya. Bingung, nah itu dia. Karena logikanya biasanya nggak terlalu bisa membantu semuanya, maka kita akan dibantu sama yang namanya equivalent. Kalau teman-teman join sama kelas sebelumnya, ini sudah pernah dibahas. Teman-teman, ingat nggak bahwa kalau menurut kalian ya, boleh jawab di kolom komennya. Sama nggak sih P maka Q dengan Q maka P? Menurut kalian sama nggak? Logika sederhanaku sih sama. Jika saya dokter, maka saya mengobati. Jika saya mengobati, maka saya dokter. Menurut teman-teman sama nggak? Sama logika sederhananya. Tapi ini tuh beda teman-teman. Nggak boleh. Buat yang bertanya, kalau kenapa beda? Silahkan nanti tonton ulang record yang kemarin, biar kita tidak mengulang lagi. Itu ada kubahas terkait Miss Indonesia dan perempuan. Dari situ bisa jadi basic bahwa rumusnya itu salah. Setuju teman-teman? Yang kemarin pernah join, apakah ada setuju nih? Setuju ya? Ada ya? Bahwasannya jangan, nggak segampang logika sederhana. Jadi buat teman-teman yang merasa pakai logika bisa benar, it's okay. Tapi kalau yang logikanya mungkin agak kurang bisa, kita pakai rumus saja. Nah, jadi P maka Q itu nggak sama dengan Q maka P. Tapi samanya dengan Q maka P dalam bentuk negasi. Itu yang perlu dihafal pertama. Terus posisi lainnya, dia sama dengan negasi P, jadi dia tetap P, tapi dalam bentuk negasi. Jika makanya berubah jadi atau. Terus di sini jadi Q. Gitu dia teman-teman. Paham ya? Rumus ini mempermudah buat teman-teman yang kesulitan untuk mengerjakan yang namanya silogisme. Aku mudah, ya udah. Gitu dia. Jadi bahwasanya ternyata P maka Q itu sama dengan negasi P atau Q. Itu yang perlu kita ingat. Coba kita bahas yang tadi teman-teman. Kita balikan. Ayo, ini kalau mau kita bikin dalam bentuk rumus, yang pertama ini kan P maka Q. Setuju kan? Di sini, Q-nya tadi mendapat 100. Di bawahnya tidak 100. Berarti negasi Q. Nah, atau. Kalau ada atau, bikin simbol kayak gini. Kemudian,
mendapat ranking 1, muncul kalimat baru, berarti kita bikin dia sebagai R. Jangan lupa, kalau ada rumus kayak gini, berarti dia sama dengan Q, maka R. Masukkanlah ke sini, Q, maka R. Selesai. Oke, nah kita coba masuk ke kalimat berikutnya. Ia mendapat ranking 1. Jika dia dapat ranking 1, nah berarti dia balik lagi kan? Dia adalah si R. Maka dia akan pergi liburan. Oh, kalau ada kata liburan, muncul kalimat baru. Bikin aja jadi S. P maka Q. Q maka R. R maka S. Berarti semua bisa dicoret. Q dengan Q, R dengan S, selesailah. P maka S. Silahkan teman-teman hubungkan. Apa tadi P-nya? Lihat yang berwarna ungu. Diana rajin belajar. Berarti option C. Diana rajin belajar. Terus apa S-nya? S-nya adalah pergi liburan. Maka ia akan liburan bersama keluarganya. Jawabannya adalah C. Gitu dia teman-teman. Jadi equivalent akan membantu teman-teman kalau misalnya logikanya nggak dapat. Kalau misalnya logikanya dapat, ya silahkan. Itu dia. Apa bedanya dengan yang E? Ayo. Menurut kalian beda nggak? Diana akan mendapat nilai 100 jika ia pergi liburan bersama keluarganya. Liburan itu bukan sebagai syaratnya teman-teman, tapi sebagai hasil. Jadi jangan nempel dengan kata jika, itu bukan syaratnya. Iya kan udah beda banget sebenarnya ya. Nah itu dia, memang logika orang, tiap orang beda-beda. Rumusnya tadi itu bisa membantu banget. Yang ini dari mana? Ini itu soalnya kita arahkan ke rumusnya. Gitu dia teman-teman. Bentar, bagaimana caranya kalau ngerjain ini pakai logika saja tanpa rumus? Tinggal logika. Gimana menurut teman-teman? Mau dijelaskan logika nggak? Aduh, agak bingung juga sih agak menjelaskan logika agak. Karena beda-beda semua teman-teman cara berpikirnya. Jadi intinya kayak tadi, kalau teman-teman mau ulang recordnya, silahkan ulang bagian penentuan di sini. Diana itu dapat 100. Nah, gitu dia. Next, boleh ya? Oke deh. Kita coba next. Silahkan, teman-teman. Jawab di pollingnya. Sebentar. Oke, silakan jawab pakai polling di pollingnya. 30 detik dari sekarang. Pertanyaan teman-teman keep dulu, nanti bakal aku bahas. Bentar lagi kita end, teman-teman. Oke, kita end aja langsung. Buat yang belum menjawab, boleh di-keep dulu jawabannya sambil kita bahas. Mayoritas jawabnya B dan ada yang jawab E. Kalau anak murid, ingat teman-teman, penggunaan kata kalau di sini sama aja dengan jika. Ya, nggak ada pusing-pusingnya lah kita di sini. Jika anak murid kelas 12 rajin belajar atau rajin berdoa, maka mereka mendapatkan 12 juta rupiah. Berarti untuk kalimat pertamanya ini dia berperan sebagai P, maka setelah kata maka dia berperannya sebagai Q. Oke. Bisa nggak sih pakai logika? Bisa banget. Cuman kita bikin sekalian sambil pakai rumus. Siapa tahu ada yang merasa terbantu dengan rumusnya. Nah, ini untuk premis yang pertama. Premis yang kedua atau pernyataan yang kedua. Katanya anak murid kelas 12 rajin berdoa. Pertanyaanku teman-teman, sama nggak sih maknanya kelas 12 rajin berdoa yang A dengan yang B ini? Menurut kalian sama nggak maknanya? Ayo, A itu anak murid kelas 12 rajin berdoa. Yang di atas rajin belajar atau rajin berdoa. Menurut teman-teman sama nggak atau beda? Nah, karena jawabannya beda-beda, sekarang kita satukan suara kita. Teman-teman, ada perbedaan antara penggunaan atau dengan kata dan. Kemarin tadi ada yang bertanya, apa bedanya? Simple. Kalau pakai kata dan,
berarti kedua syaratnya atau semua syaratnya harus terpenuhi. Kalau semua syaratnya terpenuhi, baru bisa dikatakan benar. Kalau satu aja, kalau pakai dan, berarti salah. Beda dengan kata atau. Contohnya di sini, rajin belajar atau rajin berdoa. Kalau kita hanya melakukan rajin belajar, kita benar atau salah? Boleh jawab di kolom chatnya teman-teman. Kalau kita hanya melakukan satu aja, kita benar apa salah? Benar. Kalau kita pakai katanya atau. Jadi simple. Tapi beda kalau misalnya penggunanya pakai kata dan, berarti semua syaratnya harus dipenuhi supaya kita bisa digunakan atau dianggap sebagai benar. Gitu dia. Nah, berarti kalaunya ini yang di atas tadi kan kita misalkan P. Berarti ini sama nilainya dengan di atas, sama-sama benar. Berarti kita bikin dia sebagai P juga. Gitu dia guys. Nah, kalau dia sebagai P berarti bisa langsung turun Q-nya karena rumusnya seperti itu. Nah, langsung kalau turun Q-nya berarti kita pilih jawabannya yang mendapatkan 12 juta rupiah adalah yang bola. Gitu dia teman-teman. Kira-kira gimana? Apakah cukup membantu? Semoga cukup membantu teman-teman. Sedikit banyaknya yang merasa pakai logika lebih mudah, silahkan. Yang merasa terbantu dengan rumusnya, dipersilahkan. Nanti rumusnya itu akan ku bikin ke PDF-nya yang bentuk yang kayak gini teman-teman. Nah, ini udah lengkap banget, ini udah bisa banget dijadikan sebagai acuan. Ya, yang namanya modus ponen, tollens, silogisme, dan ekuivalen, cuma ini aja itu bisa banget dijadikan sebagai acuan. Tapi kalau bisa pakai logika, dipermudah banget. Ini untuk soal jika maka. Kalau semua sebagian, nggak pakai kayak gini biasanya teman-teman. Gitu dia. Semua sebagian pakai tadi. Atau di pertemuan yang kemarin kita udah bahas banyak semua sebagian. Makanya sekarang kita fokus sama jika maka. Gitu dia. Oke ya. Nah, jadi kebetulan teman-teman, karena habis ini kalian ada kelas lain, supaya nggak mengganggu waktunya, supaya teman-teman belajarnya maksimal juga. Jadi kita tutup dulu untuk kelas TIU malam hari ini. Gimana guys? Lumayan membantu lah ya. Semoga membantu mayoritas, tapi buat yang kurang membantu nanti bisa ditonton ulang recordnya, sambil dibahas-bahas ulang soal-soalnya dari sini maupun dari sumber lain. Teman-teman, TIU itu mudah, hanya perkara banyak latihan soal, sisanya aku bentuk doa, semoga dipermudah. Semoga beda-beda soal mudah menurut kalian kan? Semoga kalian masing-masing dapat soal mudah menurut level kalian masing-masing. Amin. Oke, terima kasih banyak. Akhir kata aku ucapkan selamat malam, selamat melanjutkan kelas. See you, jaga kesehatan semuanya. Dadah teman-teman. Bye-bye.